Laut Lepas mempunyai banyak misteri yang belum terungkap. Cerita kali ini adalah 3 kisah pelaut yang hilang secara misterius. Banyak yang bilang ini karena hantu laut, kota Atlantis, ataupun bahkan karena hewan purba raksasa yang masih berkeliaran di samudera lepas. Selamat datang di channel Sisi Gelap. Nama saya Randy dan saya adalah host kalian untuk malam ini. Kita upload video true crime, misteri dan horror 1 kali per minggu. Dan kalian juga bisa cek TikTok kita @randyturker. Kita post short 3 kali per minggu. Mohon dukungan kalian ke channel ini dengan klik like dan subscribe. Dan kita langsung saja ke episode ke-8 channel ini. Kapal Joyita adalah sebuah kapal kayu dengan ukuran panjang 21 meter. Kapal ini dibuat tahun 1931 untuk sutradara film yang bernama Roland West. Joyita yang berarti Little Jewel atau permata kecil dalam bahasa Spanyol diinspirasi dari istrinya yang juga adalah aktris Jewel Carmen. Di bulan Oktober 1941, Angkatan Laut Amerika Serikat membeli kapal laut Joyita dan menggunakannya untuk patroli di laut di sekitar Kepulauan Hawaii selama masa Perang Dunia Kedua. Kapal Joyita sebenarnya masih sangat kuat untuk melaut. Namun sayangnya di tahun 1943, kapal ini karam dan dalam kondisi yang sangat buruk karena perang. Karena Angkatan Laut Amerika saat itu masih sangat perlu kapal laut untuk armada perangnya, kapal Joyita pun diperbaiki semampunya. Tapi setelah perang usai, karena kelebihan kapal ini pun dijual ke perusahaan Louis Brothers. Setelah ini kapal Joyita banyak berpindah tangan dan digunakan sebagai kapal angkutan barang dan juga kapal nelayan. Pada 3 Oktober 1955, waktu itu masih subuh. Kapal Joyita sudah meninggalkan pelabuhan Apia di Kepulauan Samoa. Kapal itu menuju ke Kepulauan Tokelau yang berjarak sekitar 434 km. Seharusnya kapal Joyita berangkat di kemarin harinya. Namun karena salah satu mesinnya rusak, kapal ini harus berlabuh 1 hari. Karena tidak bisa diperbaiki, kapal Joyita pun berangkat dengan kondisi hanya 1 mesin. Kargo yang dibawa di dalam kapal ini bervariasi. Ada makanan, kayu, obat-obatan, dan juga 80 drum kosong. Sementara kapal ini juga mengangkut 25 jiwa saat itu. 16 diantaranya adalah kru kapal dan 9 orang sisanya adalah penumpang. Saat itu ekspektasi sampainya kapal ini adalah 48 jam setelah berangkat. Tepatnya sampai di tanggal 5 Oktober di Kepulauan Tokelau. Saat tidak ada tanda-tanda kedatangan kapal Joyita, aparat setempat mulai bertanya-tanya. Misi Search and Rescue pun diluncurkan dari tanggal 6 sampai 12 Oktober. Dengan total kurang lebih 100.000 mil persegi area pencarian. Tapi semua usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Tidak ada tanda-tanda kapal Joyita sama sekali. Bahkan serpihan-serpihan juga tidak ada. Namun semuanya berubah pada tanggal 10 November. Gerald Douglas, kapten dari kapal Tuvalu, kapal dagang, tiba-tiba melihat kapal Joyita hampir 1000 km dari tempatnya hilang. Kapal tersebut ditemukan dalam kondisi buruk dan juga air tampak masuk ke dalam kapal. Sama sekali tidak ada tanda-tanda dari kru dan penumpang kapal. Tambah lagi hilangnya muatan kargo kapal itu. Yang aneh adalah ditemukannya radio di dalam kapal itu sudah diarahkan ke frekuensi 2182 kHz yang merupakan frekuensi emergensi laut internasional. Namun tidak pernah ada kapal atau pelabuhan lainnya yang menerima emergensi dari kapal Joyita. Biarpun dalam kondisi yang buruk, kapal Joyita ditemukan masih dalam keadaan cukup stabil. Aparat setempat yang melakukan pengecekan pun berkesimpulan bahwa kapal Joyita ini tidak mungkin tenggelam karena cork lining atau busa di dalam kapal masih dalam kondisi bagus. Yang aneh adalah kapal skoci yang berjumlah 3 kapal hilang, sehingga didapat teori bahwa para kru dan penumpang meninggalkan kapal menggunakan skoci. Namun apa yang menyebabkan mereka pergi meninggalkan kapal yang tidak mungkin tenggelam ini? Beberapa teori mulai bermunculan. Yang pertama adalah teori bahwa armada Jepang sisa Perang Dunia lah yang membunuh awak kapal Joyita. Pada saat itu 10 tahun setelah Perang Dunia selesai, armada kecil Jepang yang belum terima kekalahan Jepang masih sering berpatroli di dekat kawasan itu. Koran The Herald dan Fiji Times bahkan hingga menulis artikel yang menyebutkan bahwa kapal Joyita diserang oleh Jepang. Saat itu sentimen anti-Jepang masih sangat kuat. Teori ini menjadi viral saat itu karena ditemukan juga pisau kecil dari Jepang. Namun sebenarnya kemungkinan Jepang yang menyerang sangat kecil.
Amerika Serikat masih menguasai Jepang saat itu, dan apabila ditemukan penyerangan terhadap warga sipil mereka, sudah tentu konsekuensi yang akan dihadapi Jepang sangat besar. Teori yang kedua adalah kudeta oleh para awak kapal terhadap kapten kapal, Kapten Miller. Dimulai karena kekacauan yang terjadi karena mesin kapal rusak. Kru kapal dan penumpang bersikeras untuk meninggalkan kapal menggunakan skoci. Namun Kapten Miller tahu bahwa kapal ini sangat susah tenggelam. Jadi lebih masuk akal untuk tetap berada di kapal dan menunggu bala bantuan. Karena kru dan penumpang yang sudah ketakutan, mereka pun membunuh Kapten Miller dan membuang mayatnya di laut. Kemudian pergi menggunakan skoci. Namun di tengah-tengah laut mereka pun karam karena cuaca buruk. Tapi ini tetap hanyalah teori belaka. Hingga kini misteri hilangnya kru dan penumpang kapal Joyita tetap menjadi misteri kelautan yang kerap diperbincangkan di sekitar kepulauan Hawaii dan juga di forum-forum online. Di tahun 1862, majalah geografi Jerman, Globus, menceritakan kisah kapal pemburu paus yang bernama Hope. Diceritakan saat itu Hope sedang berada di Selat Drake di Antartika pada 22 September 1840. Para kru yang berada di atas kapal Hope sedang bekerja dalam kondisi cuaca yang sangat dingin dan bersalju. Salah seorang tiba-tiba berteriak, "Kapal! Ada kapal di kejauhan!" Dari kejauhan di antara kabut dan salju tampak sesosok kapal besar yang sudah ringsek. Muncul di antara dua gunung es. Tampak juga 7 orang berada di atas dek kapal tersebut. 7 orang tersebut terlihat seperti sedang dalam keadaan bersiap. Anehnya, ketika kru Hope berteriak memanggil mereka, tidak ada respon sama sekali. Atas perintah kapten kapal Hope, Kapten Bright, beberapa orang kru akhirnya menaiki skoci dan mendayung skoci tersebut ke arah kapal misterius itu. Setelah mendekat, mereka menemukan tanda bahwa kapal ini adalah Jenny, kapal yang berasal dari Isle of Wight, sebuah pulau di negara Inggris Raya. Karena penasaran, kru tersebut akhirnya mendekatkan skoci mereka ke kapal Jenny dan menaikinya. Sangat tidak diduga-duga, 7 orang yang berada di atas dek kapal Jenny ternyata sudah meninggal dan dalam keadaan beku. Itu adalah keadaan yang sangat tidak lazim. Bagaimana mungkin manusia bisa beku dalam keadaan berdiri? Seperti bekunya terjadi secara instan. Kondisi mayat yang sudah beku tersebut dalam keadaan bagus atau fresh, sehingga mereka berpikir bahwa kejadian aneh apapun yang terjadi di sini terjadi dalam kurun waktu yang belum lama. Beberapa orang kru Hope pun berbalik ke kapal mereka dan memberitahu Kapten Bright akan apa yang mereka temui. Karena kaget dan penasaran, Kapten Bright pun pergi mengikuti mereka kembali ke kapal Jenny. Memasuki bagian kapal, Kapten Bright berjalan menyusuri ke dalam kapal hingga menemukan ruangan kapten kapal. Dari kejauhan dia melihat sesosok sedang duduk di atas kursi kapten dan tampaknya sedang menulis sesuatu. "Halo, siapa di sana?" kata Kapten Bright. Namun tidak ada balasan. Berjalan mendekat, dia tersontak kaget melihat sesosok pria itu juga dalam keadaan yang sama dengan 7 orang di atas, mati membeku. Pria tersebut sedang dalam posisi duduk dan menulis. Di bawahnya ada jurnal kapal yang masih dalam keadaan baik. Kapten Bright pun mengambil jurnal tersebut dan isi tulisannya yang terakhir berkata, 4 Mei 1823, tidak ada makanan selama 71 hari. Aku adalah satu-satunya yang masih hidup. Kapten Bright sangat terkejut membacanya. Karena apabila tulisan tersebut akurat, itu berarti kapal ini sudah terombang-ambing di lautan lepas selama kurang lebih 20 tahun. Tapi mayat yang beku tersebut tampak masih sangat fresh. Jurnal kapal Jenny pun menyatakan bahwa kapal tersebut berangkat dari pelabuhan di Pulau Isle of Wight di tahun 1882. Pelabuhan terakhir yang dia sambangi ada Callao di Peru. Kapten Bright pun mengambil jurnal tersebut dan dia bermaksud ingin mengembalikan jurnal kapal Jenny ke pemilik kapal Jenny dan juga supaya keluarga kru Jenny tahu bahwa anggota keluarga mereka sudah tiada. Melanjutkan penyusurannya di kapal Jenny, Kapten Bright juga menemukan temuan terakhir yang sangat membuat dia miris. Di dalam kamar sang kapten kapal ada seorang wanita yang dikiranya sebagai istri dari kapten kapal tersebut sedang memeluk seekor anjing. Nasibnya pun sama, dalam keadaan membeku.
Tidak menemukan sesuatu yang berarti, Kapten Bright dan krunya akhirnya balik ke kapal mereka. Awalnya mereka berusaha untuk membawa jenazah kru dan kapten yang sudah membeku tersebut. Namun karena kesusahan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkannya di atas kapal Jenny. Hingga kini disebut-sebut bahwa kapal Jenny masih malang melintang di Antartika. Banyak penuturan saksi mata yang berkata mereka masih sering melihat kapal hantu tersebut malang melintang di atas laut tanpa suara, namun dari kejauhan tampak beberapa orang yang berdiri di atasnya. Tapi ketika didekati, orang-orang tersebut menghilang tanpa jejak. Kisah kapal laut Mary Celeste adalah salah satu misteri kapal laut yang paling terkenal. Diceritakan pada 5 Desember 1872, ada sebuah kapal layar Inggris Raya yang bernama Dei Gracia sedang berada 650 km di sebelah timur dari Azores, sebuah kota di Portugal. Cuaca saat itu cerah dan tidak ada tanda-tanda iklim ekstrim. Dari pelupuk mata tiba-tiba muncul sebuah kapal layar besar berjalan tidak beraturan. Didekatinya lah kapal tersebut oleh kru Dei Gracia. Beberapa orang pun naik ke atas dek kapal misterius itu, namun mereka semua tampak kebingungan. Tidak ada tanda-tanda kerusakan kapal sama sekali. Muatannya masih ada semua, utuh, tanpa ada yang hilang. Sedangkan cadangan makanan dan logistik lainnya masih cukup untuk 6 bulan. Lalu kemana semua kru dan penumpang kapal tersebut? Kapal itu akhirnya diketahui bernama Mary Celeste. Sebelum kapal Dei Gracia pergi dari pelabuhan di New York, Mary Celeste sudah pergi duluan 8 hari sebelumnya. Kapten Dei Gracia, David Morehouse, tahu dan mengenal kapal Mary Celeste. Ketika awal melihat kapal ini, dia terkejut karena bagaimana mungkin kapal yang berangkat 8 hari lebih awal bisa dia kejar secepat ini. Terlebih seluruh layar kapal tersebut dalam keadaan terbuka. Dengan total 10 orang kru dan penumpang, Kapten David dan krunya berusaha untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di atas Mary Celeste. Semua harta benda pribadi kru Mary Celeste masih ada. Memang ada sekoci kapal tersebut yang hilang dan ada genangan air setinggi kurang lebih 1 meter. Namun hal itu bukanlah sesuatu yang janggal di kapal sebesar ini. Benar-benar tidak ada tanda-tanda rusak ataupun terkena musibah. Apa sebenarnya yang menyebabkan kru dan penumpang hilang atau pergi meninggalkan kapal? Kapal tersebut tampak seperti ditinggalkan secara tiba-tiba oleh para awak kapalnya sendiri tanpa alasan yang jelas. Beberapa teori pun muncul dari konspirasi antara Kapten David dan kapten kapal Mary Celeste untuk menguasai muatan kapal tersebut, hingga adanya makhluk paranormal Kraken yang datang untuk memangsa semua awak kapal Mary Celeste. Karena masih dalam kondisi bagus, kapal tersebut dijual ke pengusaha di New York. Namun entah karena sugesti atau memang jelek, kapal Mary Celeste selalu menemui banyak perkara dalam pelayarannya. Pemiliknya yang sering berpindah-pindah tangan pun sering rugi besar ketika menggunakan kapal Mary Celeste. Hingga kini, Mary Celeste masih menjadi legenda kapal hilang yang paling terkenal di Amerika. Nah, menurut kalian, apa sih yang sebenarnya terjadi terhadap kru-kru kapal yang hilang secara misterius ini? Sampaikan teori kalian di kolom komentar di bawah. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ke-8 kami, dan apabila kalian suka dengan konten yang kami sajikan, tolong like, subscribe, dan juga share video ini. Kalian juga bisa berikan feedback di kolom komentar di bawah. Kita berusaha untuk post video panjang 1 minggu sekali di channel YouTube, dan kita juga post konten short eksklusif di TikTok. Kalian bisa search nama saya, Randy Turker. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya, tentunya tetap di sisi gelap.